Selamat malam, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shanti, Shanti, Shanti. Apa kabar kawan-kawan semua? Baik? Alhamdulillah, baik. Mas Heri, apa kabar? Baik. Kang Darisman. Ya, saya lagi seger, lagi ngeronda. Di mana itu? Depan. Oh, santai ya? Iya. Depan rumah kayaknya itu. Iya, di teras. Asik. Selamat datang juga untuk Teh Ipai, untuk Oh iya, Teh Ipai, apa kabar Teh Ipai? ada Steve. Buka kamera jangan ya. Aduh. Ada Roziki. Halo. Jaringan agak kurang stabil nih kan? Oh ya nggak apa-apa. Yang penting mah hati stabil, Teh Ipai. Oh hati insya Allah stabil lah. Apalagi ada Kang Darisman nih. Aduh. Kang Demang juga udah hadir. Ada Andri. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Kang Demang apa kabar? Baik kan? Ipai makin cantik. Asik. Asik. Gitu dong. Tapi masih tetap ada yang manggil Bapak. Kayaknya belum dibur merah bubur putih namanya soalnya. Iya nih, ntar mau minta dihitungin dulu sama Kang Darisman nih. Aduh. Saya mah ngitung nomor. Oke, ini masih banyak yang mau join kayaknya nih. Tunggu sambil ditunggu. Tapi kita mulai aja ya. Sekali lagi selamat datang di acara bulanan kita, tempat kita sharing-sharing, tempat kita berbagi cerita, berbagi pengetahuan, dan apa ya, yang mungkin agak beda dari kegiatan saya yang lainnya. Tapi tetap ciri-cirinya khas ya, kalau acara seperti ini, obrol jualan, sangat kental, itu mungkin kata-kata yang pas. Kental dengan mistisisme, dengan sufisme, jadi spiritualnya yang universal dan lebih kita tinjau secara lebih mendalam. Nah, seperti itu. Kira-kira ciri-cirinya seperti itu. Santai tapi dalam. Nah, malam ini topiknya adalah Between Two Worlds atau di antara dua dunia. Diambil dari tulisan saya di blog berjudul sama, antara dua dunia. Saya ingat waktu saya nulis cerita itu, tulisan itu, tulis artikel tersebut, sebenarnya judul aslinya bukan itu, tapi apa ya yang mengekspresikan kesan apa yang saya ingin tulis gitu. Ternyata yang saya sampaikan dengan judulnya tidak sama, berbeda, tapi sebenarnya maksudnya mencakup semuanya. Oke, seperti biasa sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman sekali lagi ada beberapa program saya. Boleh ya saya ingatkan beberapa program. Ini mungkin tahun depan buku saya akan selamat datang Mbak Linda. Yeay, ada Mbak Linda. Oke, saya punya planning yang tiba-tiba datang begitu saja. Ini juga semesta yang ngatur. Tahun depan itu akan saya terbitkan edisi kedua buku Finding God. Akan ada penambahan isi dan kemungkinan besar pergantian penerbit, berarti ISBN baru dan lain-lainnya, sampul mungkin baru juga. Nanti kita lihat ya, ada hal-hal yang perlu mungkin saya perlengkap di buku ini, dan sekaligus penjajakan untuk penerbitan di luar. Kemudian ini bulan ini nih, nah ada Teh Ipai di sini yang juga menjabat sebagai event manager saya. Saya akan gelar seminar Finding God offline di Jakarta tanggal 19 dan 20 Februari, Sabtu Minggu. Mengenai lokasinya di Jakarta, kemungkinan di Jakarta Pusat. Silakan mendaftar di alamatnya ada di bawah tuh, di bawah layar, eriantorahman.com
www.teh-ipai.com/seminar atau langsung kontak Teh Ipai yang ada di forum sekarang ini. Langsung aja daftar ke beliau. Oke. Dan jangan dilewatkan karena next seminarnya adalah bulan Juni. Jadi berapa lama tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan kemudian baru ada lagi. Nah itu mengapa demikian? Karena Maretnya akan ada kelas online dulu. April kita libur puasa. Mei libur lebaran. Jadi baru Juni. Jadi yang ingin ikut, ingin riset, cuman di Februari inilah kesempatannya ya. Oke, tapi jika ada yang ingin private class, silahkan masih open kapanpun. Jadi private class ini adalah bentuk seminar yang lebih kecil, orangnya sedikit, maksimal hanya 4, kemudian waktu lebih bebas. Kelas online Healing by Knowing, baru saja kita, besok adalah sesi keempat untuk batch keempat, berarti, dan akan kita adakan batch kelimanya bulan Maret. Gitu. Pendaftaran juga bisa dengan Teh Ipai. Mumpung orangnya di sini nih, si Teh Ipainya. Atau bisa langsung ke www.eriantoraman.com/online class. Online class Healing by Knowing ini 2 hari berturut-turut ya, sehari 4 jam, Sabtu Minggu, sesi 1, sesi 2-nya. Kemudian sesi 3 dan 4-nya adalah sesi praktek. Jadi kita praktek langsung. Dengan memanfaatkan teknologi online ini, kita bisa menambah manfaat dari kelas ini, yaitu teman-teman di sesi 3 dan 4-nya diperbolehkan mengajak teman untuk praktek langsung. Ya. Dan ada 2 sesi praktek, sesi 3 dan sesi 4, dan ini bisa diikuti oleh semua alumni dengan cuma-cuma ya, gratis, nggak usah bayar lagi. Dan ini akan terus demikian selama kelas ini, selama program ini masih ada. Teman-teman yang sudah pernah mengikuti boleh ikut lagi di sesi 3 dan 4, ikut latihan. Itu sebagai bentuk komitmen saya agar ada semacam tempat untuk berlatih. Dan ini kelebihan juga dari online ya. Kalau offline harus ada benar-benar fisik, tempat fisik itu. Kita tidak perlu lagi, hanya cukup meluangkan waktu 2 jam untuk praktek. Sehari 2 jam. Nah, asik kan? Oke. Ini program malam ini. Insya Allah berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya. Yang ingin mengajukan ide, topik apa yang akan dibawakan kemudian, silahkan kita kirim di grup Telegram bisa. Kita punya grup Telegram loh. Yang belum join silahkan join. Jadi tempat untuk berdiskusinya tidak sebatas di sebulan sekali aja, tapi berlanjut di Telegram grup, kan luar biasa. Di sana banyak teman-teman yang juga ikutan. Diharapkan sih kalau mau bertanya, tanya aja ya. Walaupun sesederhana apapun pertanyaannya, itu akan sangat dihargai. Dan kita bisa berdiskusi bebas. Acara nonton bareng akan kita adakan lagi nih. Gitu. Sedang dipilih-pilih film yang menarik ya. Dan saya sudah punya penerjemah. Jadi saya untuk acara obral jualan ini dan acara nonton bareng sudah ada yang bantuin ya, untuk video editing dan pembuatan subtitle ya, termasuk menerjemahkannya. Ini juga berkat donasi dari teman-teman semua sehingga saya bisa melanjutkan membeli film baru serta mendanai pembuatan subtitle. Yeay, saya punya tim, termasuk Teh Ipai juga termasuk tim saya. Seperti biasa, setiap minggu saya usahakan tidak akan pernah bolong. Newsletter saya terbit hadir di email teman-teman semua. Semoga selama ini udah yang keberapa ya? Udah yang hampir ke 30 newsletter. Terbit setiap hari Minggu, semoga bermanfaat. 2 orang pengisi, 2 orang kontributor yang menulis newsletter hadir malam ini untuk berbagi cerita. 2 orang inilah yang saya singgung di sinopsis
Obrol jualan kali ini sebagai narasumber yang akan berbagi cerita kisah hidup mereka yang bisa kita ambil manfaatnya. Oke. Sementara masih on track untuk tur kita di Egypt, di Mesir, tanggal 19-31 Oktober, 10 hari plus 2 hari untuk traveling, jadi 12 hari. Udah sampai di Jakarta lagi. Pas lah kalau mau ambil cuti tahunan, boleh diambil kesempatan ini untuk berlibur keluarga, untuk mengajak teman-teman. Deadline bulan Juli sudah harus lunas semua, teman-teman yang ingin ikut. Saya tidak menerima down payment, tidak menerima, ditahan di masing-masing teman-teman ya. Bulan Juli, tolong dilunasi. Kenapa bulan Juli? Bulan Juli itu target deadline juga dari pengelola tur yang ada di Kairo, agar segera dilunasi bulan Juli. Plus juga saya akan selalu memantau perkembangan berita dari pemerintah kita plus pemerintah Mesir dalam hal penanganan COVID yang mana melibatkan karantina ya. Tempo beberapa bulan lalu, minggu lalu bahkan karantina hanya 2 hari dan akan dikurangi. Tapi ini malah naik lagi 14 hari, jadi saya akan pantau terus sampai di Juli. Ya. Semoga tidak ada halangan, kita bisa merayakan kebebasan kita traveling ke Mesir. Yang belum jadi member, silakan jadi member. Banyak manfaat-manfaatnya dan otak saya nggak pernah berhenti berputar untuk mengadakan program-program baru. Mohon maaf, suara saya agak pelan karena saya barusan demam. Agak seret di leher. Oke. Rencana ini juga masih berjalan terus. Barusan aja kita meresmikan kelas baru. Saya ingin segera, kita sedang mempersiapkan integrasi dengan payment gateway. Kemudian kita sedang mempersiapkan desain website yang wow. Lebih baik tidak terburu-buru biar hasilnya sempurna. Ya. Kami tahun ini. Program khusus untuk semua. Cek semuanya bisa di website saya, ariantorahman.com. Oke, kita kembali ke acara malam ini, yaitu Between Two Worlds, di antara dua dunia. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Di antara dua dunia adalah tulisan saya di blog. Akan tetapi, waktu saya menulis blog itu, judul yang saya pilih tidak merepresent isinya. Tapi sengaja saya pilih itu karena itu yang saya rasakan. Ya. Jadi ini akan mewakili apa yang akan saya ceritakan malam ini. Di antara dua dunia ada yang komen ke saya, kok seperti klinik ya mas. Ya itu menggoda ya. Jadi perjalanan spiritual yang sungguh-sungguh akan dibukakan perjalanannya dan melihat, menyaksikan sendiri bahwa apa yang dipahaminya selama ini punya sisi lain, punya sisi pandang lain, punya paradigma lain. Betul-betul ditampakkan di hadapan muka, di hadapan mata, bahwa ada yang namanya dua sisi itu. Dualitas itu betul-betul nyata. Dualitas tidak hanya yang sering saya katakan berpasang-pasangan seperti gender ya, jenis kelamin, feminin dan maskulin misalnya. Kemudian kanan, kiri, baik, buruk. Tidak hanya itu, tapi juga yang dimaksud adalah sudut pandang. Banyak sekali sisi lain yang berseberangan. Oke. Nah, itu yang menjadi daya tarik perjalanan spiritualitas seseorang. Dengan tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya yakin yang sedang menempuh perjalanan tersebut mengalaminya. Dan ini sangat berbekas di saya, sangat saya jadikan sebagai renungan setiap saat. Karena kalau saya berpendapat kiri, maka akan selalu ada pendapat kanan yang berseberangan, yang saling mendampingi, dan tidak bisa kita abaikan salah satu. Itu triknya. Keduanya harus kita akui sama-sama. Jadi seperti main jungkat-jungkit kalau kita melihat anak TK di playground, di tempat bermain mereka, jungkat-jungkit itu kan yang begini tuh ya. Kalau main sendirian kayaknya gimana ya? Nggak bisa kan ya? Kita nggak bisa main sendirian.
Kayak kita akan duduk di sebelah sini begini terus, gitu. Terjungkit terus gitu, nggak pernah terjungkat gitu. Nah, kita harus mengetahui ada dua sisi untuk bisa memainkan papan jungkat-jungkit itu. Nah, begitu kita tahu bahwa ada sisi seberangnya, maka kita bisa mengenal bahwa ada sisi keseimbangan di antara kedua itu. Nah, di antara kedua kutub, di antara dua dunia. Lalu, apakah saya harus memilih? Tidak. Kita tidak perlu memilih mau di sisi ini atau sisi sana. Kita tidak perlu leaning toward, gitu. Tidak perlu cenderung ke, nggak perlu. Bahkan bukan itu tujuan perjalanan spiritual. Nah, kebanyakan orang-orang itu yang saya dengar ya, bahasa saya terjebak gitu ya, menempuh jalan spiritual mereka dengan harapan, berbekal harap bahwa setelah ini saya akan menjadi lebih baik. Nah, ini saya pikir salah kaprah. Itu bukan perjalanan spiritual namanya kalau saya. Saya suka juga dengan Upanishad dari ajaran Hindu ya. Upanishad adalah bahasa, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah duduk di dekat. Jadi sedikit cerita mengenai ini. Kalau di Hinduism itu ada kitab, kitabnya disebut dengan Veda, yang artinya knowledge, pengetahuan. Nah, Veda ini ada 3 kitab, ya. Ada 3 Veda. Ada 4 Veda, ya. Ada 4 Veda. Yang pertama dan kedua kalau nggak salah intinya, yang 3, 4 ini syair-syair untuk mantra-mantra yang sering dibacakan berulang-ulang. Nah, Upanishad ini dianggap buku kelima, Veda kelima, walaupun bukan asli Veda. Mengapa demikian? Karena buku ini berupa kumpulan dari catatan-catatan para pejalan spiritual yang belajar langsung kepada orang-orang yang pendeta-pendeta Hindu lah, yang sudah tercerahkan. Seperti kalau di agama Katolik, itu kan ada, kalau Tuhan Yesus, Nabi Isa punya disciples, punya murid-murid. Nah, murid-muridnya ini menulis apa yang diucapkan, apa yang disabdakan oleh Nabi, kemudian dibukukan ya. Nah, Upanishad mirip seperti itu. Jadi kalau di Kristen, di Katolik ada Gospel, di Hindu ada Upanishad. Nah, sedangkan arti Upanishad sendiri adalah, kalau dibahasakan ke Indonesia adalah duduk di dekat. Jadi peristiwa pencatatannya adalah seorang murid itu dia akan mencari guru. Jika murid siap, guru akan ditemukan gitu ya, akan datang. Begitu dia bertemu seorang guru, biasanya dikisahkan selalu di tengah hutan, selalu di gunung, selalu di padepokan, selalu di ashram. Ashram itu tempatnya si guru untuk dia menggelar pendidikannya gitu, pengajarannya. Nah, para murid cuma duduk di dekat guru, tidak meminta untuk dijelaskan apapun, tidak memulai untuk bertanya duluan. Mereka hanya duduk diam saja. Kemudian mengikuti kemana gurunya pergi dan mencatat setiap apa yang diucapkan gurunya. Kalau gurunya berbicara, nah, barulah mereka kemudian berbincang-bincang. Cara belajarnya seperti itu. Nah, apa yang dicatat oleh guru inilah yang kemudian dibukukan menjadi buku Upanishad. Jadi isinya tak kalah penting dibanding Veda itu sendiri. Oke. Para pelajar yang menimba ilmu kepada para guru-guru itu tidak pernah berharap bahwa setelah ini hidupku akan lebih baik. Jika ada yang berharap demikian, itu pasti akan bosan dan sudah berhenti belajar paling lama berapa hari saja gitu, atau ya paling kuat-kuat mungkin seminggu 2 minggu saja. Tapi yang namanya Upanishad itu terjadinya bertahun-tahun sampai gurunya wafat. Okay? Nah, ini yang saya petik ya, yang saya petik. Jadi apa tujuan spiritualitas kalau bukan untuk memperbaiki diri? Selamat datang Mas Ferry, Mas guruku. Akhirnya masuk juga. Iya, sorry abis dari luar Mas Ferry. Enggak apa-apa. Oke. Apa Mas, selamat datang. Santai aja.
Oke, sip. Saya share ke teman-teman ya, linknya ya. Ya, boleh. Oke, saya lanjut ya Mas Ferry ya. Oke, silahkan. Ya, jadi ini buat saya bertanya-tanya. Jadi apa sih tujuan perjalanan spiritual kita? Jika bukan untuk memperbaiki hidup, jika bukan untuk menyelesaikan masalah, jika bukan untuk menanggulangi problematika yang saya hadapi. Nah, gitu. Tujuannya apa dong? Gitu. Dan bukan hanya spiritualitas, apapun itu yang dipelajari. Secara, ya mungkin agama, mungkin macam-macam. Untuk apa sih? Gitu. Dan untungnya gimana? Untungnya saya sempat merasakan damainya hati sehingga saya yakin bahwa jika saya melakukan ini dengan hati yang damai akan ada hikmahnya suatu hari nanti. Dan memang betul sekali. Pada awalnya saya akui masuk perjalanan spiritualitas memang diawali dengan motivasi menyelesaikan sesuatu masalah yang saya hadapi. Tapi begitu, dan Tuhan itu maha baik, jadi masalahnya selesai. Tapi membuka pertanyaan, pintu-pintu baru, pertanyaan menyibak tirai-tirai yang jauh lebih mengundang pertanyaan gitu. Jadi lebih banyak pertanyaan yang datang kemudian ketimbang yang terjawab untuk pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, itu membuat saya betah untuk selalu di sini di jalan spiritual ini dan lebih mengutamakan mengenal Tuhan ketimbang hal-hal lainnya. Dan saya tarik kesimpulan pada akhirnya bahwa perjalanan spiritualitas kita diajak untuk mengenal semua sisi yang mungkin. Kita dibukakan mata selebar-lebarnya, dibukakan hati seluas-luasnya untuk melihat semua sisi yang ada di hidup kita. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti misalnya, kalau misalnya jika semua ini bisa nggak dijelaskan secara logika, itu salah satu. Kemudian kita selama ini memandang satu paradigma, misalnya paradigma eksternal. Kita jarang sekali mengambil atau melihat atau menggunakan paradigma yang internal. Jadi banyak sekali hidup kita itu dikendalikan oleh pendapat orang, oleh hukum-hukum yang di luar kita. Sehingga banyak sekali masalah yang dikonsultasikan ke saya itu inti masalahnya hanya karena mereka terjebak di pendapat eksternal. Banyak sekali. Kesulitan keuangan, kesulitan memiliki keturunan, kesulitan mendapatkan hidup layak, dan lain-lain. Ya. Mengapa jadi masalah? Kalau sekarang saya heran akan pertanyaan itu, tapi kalau dulu saya termasuk orang yang mempertanyakan itu ya. Sekarang saya merasa heran kok itu jadi masalah. Tapi saya paham kalau orang masih menganggap itu masalah ya. Dan saya appreciate itu dan menghargai itu. Saya belum punya anak, terus dia stres. Kenapa? Karena saya dapat kecaman dari yang lain. Nggak punya anak itu berarti mandul, dan mandul itu konotasinya negatif. Dan tidak ada cara lain punya anak selain melahirkan, selain aku harus hamil, selain aku, dan lain-lain. Itu membuat stres, membuat sakit, sampai akhirnya banyak kasus-kasus yang ekstrim hasilnya ya. Oke. Padahal itu mudah sekali, bukan mudah ya. Padahal itu jika wawasannya diperluas, ya, banyak pilihan-pilihan lain yang bisa diambil untuk keluar dari masalah tersebut. Bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan orang sudah terlanjur memilih, memaksakan diri bahwa penyelesaian untuk tidak punya anak, ya punya anak. Tidak pernah terpikir solusi lain. Ya mungkin angkat anak, atau mungkin ada bayi tabung, ada ini, ada surrogate mother gitu ya. Macam-macam, dan itu memang butuh kelapangan hati, kemurahan hati untuk menerima itu ya. Jadi jika kita pandang lebih luas, ini kan berarti kita memperbanyak pilihan dan kita siap dengan pilihan apapun. Menjadi poin saya. Dan dua dunianya di mana? Yaitu kecaman orang eksternal terhadap kita itu yang kita harus imbangi dengan sisi lain dari dunia itu. Itu maksudnya. Ya.
Kita selama ini hanya tahu satu paradigma, satu peraturan, dogma masyarakat saja. Tidak pernah mempertanyakan yang di dalam diri. Ya. Senjata saya kalau menemukan permasalahan ini adalah siapa yang bilang harus begitu? Itu pertanyaan saya. Jadi kalau kawan-kawan, teman-teman pernah berkonsultasi, pernah diskusi sama saya akan bertanya satu hal ini. Siapa yang bilang harus begitu? Itu aturan siapa? Sebenarnya pertanyaan saya itu untuk membangkitkan rasa, menggelitik rasa ingin tahu gitu. Iya ya, siapa yang mengharuskan saya begini ya? Gitu. Dan saya berharap itu dijawab sendiri ya. Kalau saya yang bantu menjawab, masalahnya nggak akan selesai. Itu akan dianggap sebagai yaitu pendapatmu mas. Gitu. Tidak pendapat saya. Saya masih pro dengan mereka. Kan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang namanya dua dunia adalah saat kita mengalami taubah, dan itu yang menjadi isi tulisan saya. Nah, taubah ini betul-betul kita diperlihatkan bahwa selama ini yang menutup pandangan kita terhadap sisi-sisi lain itu ego kita. Begitu ego kita dikalahkan, kita akan melihat sisi lain itu dengan apa ya? Dengan pandangan yang lebih baik, gitu, dengan tanpa tabir. Gitu. Oke, contohnya begini, ini yang dipakai, yang diamalkan oleh salah satu sahabat kita ya, yang dari Banjarmasin, tamu kita waktu obral jualan ke-7 kalau mas, ke-5, ke-6 sorry, ke-6 atau ke-5. Jika tidak ada kesempatan untuk menang, maka kalah solusinya. Gitu. Nah, orang kan selalu beranggapan bahwa kalah itu jelek. Gitu. Nah, ini adalah satu sisi. Itu adalah dunia. Tidak pernah terpikir bahwa ya kalah itu juga bukan hal yang buruk. Gitu. Kalau tidak bisa menang, ya harus kalah. Dan terima dengan baik. Gitu. Terima dengan sama diterimanya dengan saat menang. Gitu. Nah, itu juga salah satu pandangan yang hasil dari perjalanan spiritual. Kalau saya tidak pernah menempuh perjalanan spiritual dan tidak mengalami taubah gitu, sulit untuk menerima dua sisi yang berbeda tadi. Dan makanya tulisan Between Two Worlds itu betul-betul adalah untuk mewakili semua hal yang kemudian muncul selama perjalanan spiritual teman-teman semua. Oke, Teh Ipai udah siap, Teh Ipai? Siap nggak siap? Ini saya pandu kok, Teh, tenang. Nah, ini teman-teman, ini Teh Ipai ya. Selain beliau ini dekat dengan saya karena sering mengorganize kelas-kelas dan seminar saya, jadi kita sering banget ketemu dan ngobrol, kita berdiskusi mengenai banyak hal. Nah, yang ingin saya angkat di sini adalah Teh Ipai pernah cerita ke saya kesulitannya dalam hal membina rumah tangga yang komplit. Dalam hal ini adalah memiliki buah hati atau anak. Yang dulunya Teh Ipai hanya tahu satu aja. Begini yang harusnya. Kemudian sekarang udah bisa lepas, udah bisa menerima kenyataan bahwa tidak harus begini. Ternyata dengan cara harus menempuh sesuatu dulu, harus dibukakan pikiran dulu, harus disadarkan dulu. Nah, ini Teh Ipai akan saya persilakan untuk menceritakan sendiri dengan bahasanya sendiri. Nanti saya akan pandu teman-teman juga untuk kalau ada yang bertanya. Silakan, Teh. Deg-degan saya. Kayaknya sih ini pernah dialami oleh semuanya ya, bukan cuman oleh saya saja. Ketika kita masih sekolah, taruhlah kita ada di bangku SMA. Pandangan sosial itu akan bertanya, nanti kuliah kemana? Setelah lulus kuliah, pertanyaan baru muncul. Setelah lulus mau kerja di mana? Setelah kerja, kita masih single, yang ditanya adalah, kapan kamu nikah? Setelah menikah, pertanyaan berikutnya adalah, kok masih berdua sih? Belum punya anak juga. Kapan nih mau punya anak? Setelah punya anak satu, ditanya lagi, kapan kakaknya mau punya adik? Pernah suatu kali
Ketika itu pernikahan saya sudah berusia di atas 5 tahun. Kemudian saya dibecandai oleh manajer saya, manajer teknik tepatnya, perihal keberadaan kami yang masih berdua. Cuman candaannya itu memang kalau menurut saya sudah kelewat batas karena menyangkut dengan sesuatu hal yang ada dalam suami saya. Pada saat itu kan kita sudah mencoba segala sesuatu untuk mendapatkan anak itu seperti apa, baik itu ditempuh dari jalur alternatif maupun medis, dan kami berdua sehat, tidak ada masalah. Dokter pun mengatakan kami berdua tidak ada masalah. Upaya medis kami lakukan sampai 1 tahun lebih dan diberhentikan oleh dokter karena memang kami tidak ada masalah. Sampai dokter berkata, perpanjang sujud, perbanyak sedekah, luaskan silaturahim, dan mohon sama Allah. Jangan habiskan uangnya untuk berobat ke saya. Dokter saya keren sekali. Waktu itu usianya sudah di atas 70 tahun, namanya dokter Imam. Beliau bekerja di rumah sakit Anissa, dan sampai saat ini alhamdulillah beliau masih diberikan usia yang panjang oleh Allah, tapi sudah tidak bekerja di rumah sakit lagi. Nah, setelah itu karena saya marah terhadap manajer saya itu, ada rasa kecewa, kemudian marah juga sama Tuhan, karena saya merasa sebagai wanita saya tidak sempurna. Dan saya melihat pandangan itu dari kasakusuk teman-teman kerja maupun tetangga. Mungkin itu perasaan saya. Sensitif sekali. Sampai akhirnya suatu malam saya berdiskusi dengan suami. Saya mengizinkan suami untuk menikah lagi. Memang tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan. Tapi jawaban suami saya saat itu sangat melegakan. Beliau menyampaikan satu ayat, dan ayat ini kayaknya perlu oleh Mas Ferry Dinar di Surabaya, surat An-Nisa, bahwa Allah membolehkan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan 1, 2, 3, bahkan 4 orang. Tapi di kalimat akhirnya, asal bisa bersikap adil. Kemudian suami saya bilang bahwa tanggung jawab memiliki istri lebih dari 1 itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun akan dipertanyakan. Dan beliau belum siap untuk bisa bersikap adil. Jadi malam itu saya lega sekali. Karena saya merasa beban saya terangkat, saya merasa suami saya menerima ketidaksempurnaan saya, dan itu bukan keinginan saya. Alhamdulillah, titik itu menjadi titik balik. Jadi di tahun 2009 itu setelah kami berbincang, setelah kami berikhtiar kemana-mana selama bertahun-tahun, dari awalnya guyonan manajer, kemudian menjadi semangatnya mungkin karena semangat pada saat itu mungkin karena nggak mau kalah, jadi ada pride, nggak mau dianggap tidak sempurna dan ingin membuktikan bahwa aku bisa hamil. Ternyata pada saat itu Allah masih belum memberikan, mungkin karena ada pandangan God view-nya masih belum bagus lah. Sampai tahun 2009 kami setelah diskusi itu, setelah berbincang dari hati ke hati, semua lepas. Dari tahun 2009 itu kami bisa menikmati pernikahan yang betul-betul tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was. Kami menikmati setiap momen. Indah pokoknya. Karena sudah tidak ada kecemasan. Jadi pada saat itu saya pikir ya udahlah. Kalau memang nggak punya anak, ya sudah, mau apa lagi. Kemudian waktu itu pikiran saya kalau nggak punya anak itu nanti kalau saya mati nggak bakalan ada yang doain. Karena konon katanya
ketika kita sudah meninggal dunia, doa anak yang soleh atau soleha itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki keturunan? Kemudian saya ingat bahwa istri Nabi Muhammad pun, yaitu Siti Bunda Aisyah, seingat saya beliau tidak memiliki keturunan. Kalau memang hanya doa anak yang soleh dan soleha, bagaimana dengan Ibunda Aisyah? Itu menjadi titik balik saya juga, dan akhirnya setelah bisa melepaskan semua keinginan saya, semua ego saya, kemudian tidak lagi mendengarkan, saya sudah tidak peduli dengan apa yang menjadi pendapat masyarakat kebanyakan ya. Saya pikir kalau harus berdua ya sudahlah. Toh masih banyak anak-anak yatim yang bisa kita santuni, kemudian masih banyak juga keponakan-keponakan yang bisa kami asuh. Itu lepas. Dan tahun 2016, alhamdulillah, di saat kepasrahan itu betul-betul sudah total, Allah menghadirkan Ana. Jadi di saat usia saya sudah 41 tahun, Ana baru hadir. Beberapa hari ini saya terpikir begini, Kang. Apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian? Ketika Ana berusia 26 tahun, saya sudah berapa? Saya tambahkan angka 47 ditambah 20, 67 tahun. Ya Allah, saya sudah tua banget. Tapi kemudian saya berpikir lagi loh, memang kenapa dengan usia 66 tahun? Kemudian memang kenapa dengan Ana yang berusia 26 tahun? Semua itu bisa dilalui dengan ya insya Allah lah, segala sesuatunya. Sekarang saya sudah serahkan semuanya kepada Allah saja. Saya nggak mau mendikte lagi, saya nggak mau lagi mendikte apa yang saya inginkan kepada Allah, tapi saya menerima apapun yang Allah takdirkan untuk saya, itulah yang sesuai untuk saya. Entah itu baik atau mungkin buruk, karena baik dan buruk itu adalah penilaian saya sendiri, yang bisa jadi masih didasari oleh ego. Tapi yang sesuai bagi saya, itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Mungkin itu, Kang. Ya, terima kasih Teh. Nah ini teman-teman, ya terima kasih banyak. Saya waktu mendengar kisah ini, wah ini apa ya? Bentar, ada chat masuk, saya penasaran nih kalau nggak baca. Itu adalah dogma ya, itu adalah doktrin masyarakat yang ada di masyarakat, bukan ketidaksadaran kolektif. Jadi yang menjadi inti dari cerita Teh Hipai tadi adalah titik baliknya. Titik balik itu apa sih itu? Titik balik itu maksudnya adalah saat seseorang itu mengakui bahwa pandangannya sempit, dia harus memperluas, main jungkat-jungkit sendirian. Begini terus kondisinya, terjungkit terus, nggak pernah merasakan naik gitu ya. Begitu dia ngeliat sisi lain, oh ternyata nggak begitu. Dengan membuka hati yang seluas-luasnya, menerima apa adanya. Oh ya begini bisa kok kita hidup berdua aja. Ternyata nikah itu nggak perlu harus ada anak kok. Yang bikin kita kemerungsung adalah tuntutan dari memori kita itu. Katanya orang tua yang menikah harus punya anak, harus gini, harus ini, harus ini. Stres jadinya. Malah stres, malah nggak bisa punya anak. Malah semakin parah masalahnya. Nah, terus mungkin ada yang kritis di antara teman-teman. Nah itu ada masalah yang terselesaikan tuh Mas. Tadi kan Mas Eri bilang spiritualitas itu bukan berarti kita berharap bahwa nanti setelah ini akan selesai semua masalah. Nggak begitu. Jadi kita lepas masalahnya itu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu. Masalah jangan dipegang terus. Jadi apa yang sesuai yang akan datang ke kita itulah spiritual, bukan apa yang kita inginkan yang datang ke kita. Nah itu, jadi Teh Hipai telah melihat adanya kemungkinan lain, adanya sisi lain dari yang selama ini dia hadapi, dari yang selama ini hanya itu yang dia tahu. Nah, saya pun mengalami yang sama sampai mengangkat suatu istilah yaitu egosentris dan Tuhan sentris itu dua sisi yang menurut saya dua sisi yang
paling pamungkas nih, paling mendasar sekali, yang menjadi yang kerok lah istilahnya atas semua yang kita hadapi di hidup kita ya. Selama kita masih memandang dengan pandangan egosentris, tanpa pernah mengenal Tuhan sentris, tidak ada sisi lainnya, kita nggak mungkin bisa hidup dalam keseimbangan. Kita harus terima kedua sisi tersebut, dua dunia itu. Ada dunia fisik, ada dunia non-fisik. Ada duniawi, ada spiritual. Dua-duanya harus direngkuh bersamaan. Ya, tidak ada orang yang bisa bahagia sempurna jika hanya duniawinya saja. Dan sebaliknya tidak ada orang yang hidupnya bahagia sempurna jika hanya menempuh spiritual saja. Ya. Saya nyebutnya terjerumus tuh. Terjerumus ke duniawian, terjerumus ke spiritualitas. Oke. Tokoh kedua adalah Mbak Hana dari Bitung, Sulawesi Utara. Dia baru aja juga 2 pekan yang lalu mengisi tulisan yang berjudul Aku Menemukan Tuhan. Wow. Semoga koneksinya bagus ya, Hana. Silakan diceritakan masalahnya. Apa pengalamannya, apa masalahnya? Nanti saya pandu. Oke, kenalin dulu deh, nama saya Hana. Saya tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Cerita dari kecil nih, atau bagaimana? Gini, yang bikin saya menarik, Hana, adalah gini. Ini ceritanya memilukan ya, tapi bukan itu intinya. Bukan itu. Bukan cerita pilunya seperti di sinetron itu yang kita ingin tampilkan, yang kita ingin pamerkan, bukan. Tapi bahwa Hana pernah punya lingkungan keluarga yang mirip sinetron, memilukan sekali, tapi bisa keluar dari situ. Itu gimana ceritanya? Boleh cerita dulu ya. Ya, boleh. Jadi saya dilahirkan tahun lalu ya, tahun 85 lah. Orang ceritanya, ini cerita dari mama saya ya. Mama kandung saya tidak menginginkan kehadiran saya waktu itu. Terus beliau menggugurkan saya. Satu kembaran saya meninggal. Ternyata saya hidup. Lalu mama saya meninggalkan saya, mama kasih saya ke orang lain. Yang sekarang sudah saya anggap seperti mama saya sendiri ya. Mama yang sekarang, ibu saya panggil. Ibu dan bapak saya mengasuh saya seperti anak kandung sendiri. Luar biasanya keluarga yang mengasuh saya ini, mereka seperti klinik gitu. Banyak jimat, ikut pesugihan, dan lain-lain lah yang seperti itu. Mama saya punya kecenderungan depresi. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia depresi, dia suka bunuh diri. Ya seperti itulah, punya tragis itu. Waktu itu saya sudah SMA. Saya tahu ada ritual di rumah, ritual kayak pesugihan gitu. Terus saya jadi calon korban. Tapi puji Tuhan ya enggak terjadi apa-apa. Dari situ saya sering bertanya-tanya, apakah Tuhan itu nyata? Benarkah Tuhan itu ada? Ataukah seperti ini? Karena kalau cerita di sekolah nggak ada tuh teman-teman saya yang pak mamanya. Mbak Hana, sorry, cut sebentar. Mungkin handsfree-nya dicopot deh, pakai biasa aja bisa nggak? Nah, coba sekarang ngomong. Seperti ini? Iya, lebih jernih. Iya. Sampai mana tadi? Iya. Sampai akhirnya saya bertanya-tanya. Dalam hati ya bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan itu kayak apa sih? Logis nggak sih dijelasin? Atau kalau mau tanya ke temen, kayaknya temen saya juga, ya gitu deh, pokoknya gitulah. Gitu. Tapi nggak ada penjelasan. Tapi ya udah, berlalu gitu aja sampai akhirnya saya ingat tuh, waktu saya kecil, mak saya suka bilang, kalau kamu tuh aneh sendiri, apa sukanya ngomong sendiri, kayak punya dunia sendiri gitu.
autis kali ya. Jadi punya dunia sendiri, punya teman main sendiri, ngomong nggak jelas, nggak pakai bahasa yang orang ngerti. Jadi mama saya suka bilang, ah ini anak aneh-aneh deh gitu. Tapi nggak tahu ya kenapanya. Terus teman saya itu, kalau saya deket teman saya yang imajinasi gitu, saya senang. Soalnya dia itu kayak damai gitu, kayak menyenangkan gitu. Dan dia selalu punya nasihat kalau mama saya mau bunuh diri begitu, dia selalu kasih nasihat, ayo pujuk mama, ayo ini, ayo itu. Sampai ya rasanya ada teman, rasanya kayak ringan, ada teman, senang. Sampai suatu hari teman saya itu berpisah dengan saya, dia pamitan. Udah deh, aku nanti mau datang lagi nanti di tahun ke-13. Kapan itu? Ya udah, pokoknya nanti aku datang lagi. Tapi sebelumnya kami berdua malam-malam menggambar sesuatu. Menggambar di situ, dia menulis saya nanti kalau besar saya mau jadi apoteker. Ini memang terjadi. Lalu saya akan menikah dengan orang yang ciri-cirinya rambutnya pirang begitu dan lain-lain. Ini memang terjadi. Namanya juga disebutkan, namanya Christopher. Saya tulis Christopher begitu, polos-polos saya nggak ngerti. Dan saya ketemu loh, orangnya sama seperti itu, namanya Christopher. Ya, begitu. Lalu, di panah yang terakhir, nanti kamu akan menemukan Tuhan. Di situ ditulis, panah akan menemukan Tuhan. Jadi seperti kayak apa ya? Jadi ada target-targetnya atau gimana gitu. Pokoknya ada kayak desain. Nah, sudah waktu dia pamitan memang besoknya dia nggak ada, saya nggak bisa lihat lagi. Saya mulai kesepian, langsung jadi pemurung, langsung memang murung, murem gitu, kayak nggak ada cerah-cerahnya. Lalu saya mulai bertanya-tanya, ini bagaimana? Tapi akhirnya saya begini ya, lebih baik melanjutkan hidup deh, biar dari hari ke hari yang penting melanjutkan tanpa mengerti ada apa di depan. Pokoknya lanjutin aja dah begitu. Tahun 2012 waktu bapak saya meninggal karena ada konflik keluarga juga, meninggal juga katanya karena kasantet, tapi saya nggak tahu ya, nggak tahu juga kenapanya. Mama saya depresi, ya di ujung tahun 2012 menuju tahun 2013 depresilah saya. Akhirnya saya depresi juga, terikut mama saya yang depresi, saya pun depresi. Waktu depresi itu saya niat mau bunuh diri. Ini serius, dan saya waktu itu malah bilang, mama saya waktu kalau depresi begitu kan dia akan nanya, nak kamu mau ikut mati nggak sama mama? Begitu. Kali ini saya yang nanya, mak, kapan mama mau mati saya ikut. Begitu, tapi waktu itu mama saya bilang begini, dah jangan mati dulu lah. Mama lagi pengen hidup. Nah ini kali ini mama saya pengen hidup, saya lagi nggak pengen hidup. Jadi lucu juga kan. Saya pergi ke kamar, saya berdoa. Terus saya berdoa, saya pikir begini, ya paling tidak saya pamitan dulu lah sama Tuhan. Saya orang depresi begitu, saya bilang begini, ya daripada saya nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya udahlah, I pray, aku berdoa. Ya di situ saya menemukan seperti sinar terang menerangi saya begitu silaunya. Terus dibilang, saya disuruh ikut. Saya tanya, ikut kemana? Ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikutlah aku. Itu saya mau nangis, saya akhirnya nangis, saya tanya, iya saya mau ikut tapi gimana caranya? Kayak gitu. Soalnya saya sudah nggak tahu, dan maksudnya ini suara siapa? Ini suara Tuhan atau suara setan atau suara siapa ini? Saya tidak mengerti ini siapa. Sampai akhirnya nggak ada suara lagi, saya cuma rasakan damai. Di situ damai itu saya senang, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Terus saya berpikir, ya besok saya jalani hidup saya satu persatu dengan, ya kalau misalnya besok nggak kuat ya udah selesailah. Tapi paling nggak satu persatu, satu hari ini saya selesaikan seperti itu. Waktu itu tahun 2013 saya ketemu, puji Tuhan, ketemu suami saya yang dia lebih spiritualis daripada saya. Dia lebih dulu mengenal spiritualitas.
lebih dululah mengenal hal-hal spiritual seperti itu, ikutin banyak channel. Channelnya Mas Eri juga kali ya. Mas Eri, Mas Arif, Guru Malas gitu-gitulah pokoknya teman-teman di Facebooknya ikutnya begitu-begitu. Saya kenalan itu, lalu saya kenalnya di Facebook, jadi saya nggak pernah ketemu orangnya, jadi saya nggak tahu orangnya. Dia dan saya tidak punya teman yang sama, itu anehnya. Kami berdua nggak punya teman yang sama, terus nggak tahu kenapa bisa berteman. Dan yang bikin saya kaget, ternyata ciri-cirinya sama kayak yang pernah saya tulis berapa puluh tahun yang lalu bersama teman imajinasi saya. Dan yang saya bikin kaget juga, namanya juga Christopher. Dan benar, dia juga yang akhirnya membawa saya menemukan Tuhan. Benar ya juga. Ya itulah kasih Tuhan luar biasa. Terima kasih, Hana. Ini kalau saya dengar cerita Anda nih sambil ketawa-ketawa, ceritanya kayaknya biasa aja gitu. Tapi pada saat sekarang biasa aja, dulu mah nangis bombay. Ini tidak biasa teman-teman, karena saya ngerasain energinya saat dia cerita. Bayangin ya, ini saya sedikit ada hal-hal yang saya ambil poin-poin pentingnya. Begitu lahir langsung ditolak, ya. Tidak dipelihara oleh ibu kandung. Ini luar biasa. Ini saya sering sekali kalau di kelas saya mengatakan ini orang yang masa kecilnya dipindah tangankan oleh orang tuanya langsung saat dia lahir, ini si anak akan punya kesan dibuang ya. Dan ini kesadarannya levelnya 20 ini di bawah. Ya, jadi kecenderungannya bunuh diri memang. Jadi saat Hana cerita sama saya, ini contoh live, ini contoh makhluk atau orang yang di depan saya ini yang saya kenal langsung, ini dia salah satu contoh orang yang di level 20 tadi, yang saya, kalau di seminar saya, level 20 ini di map of consciousness-nya Hawkins ya. Orang yang dibuang orang tuanya saat kecil. Ya ini dia Hana contohnya. Walaupun ceritanya sambil ketawa-ketawa, tapi ini dalam sekali ceritanya. Kemudian dicalonkan untuk dijadikan tumbal ya untuk pesugihan. Budaya ini saya kenal sewaktu saya ada di Jawa Timur. Itu ada tempat pesugihan, Gunung Kawi, macam-macam, yang biasanya dipenuhi dengan orang-orang yang menumbalkan anaknya. Biasanya anak hasil tumbalan itu akan menjadi anak yang cacat. Karena semacam direbut intelijensinya, untuk ditumbalkan lah gitu. Biasanya ada deh, ini saya nggak mau menuduh, tapi kalau di pedalaman itu ada keluarga kaya raya, sukses dunianya, punya anak beberapa, satu yang kurang balik, yang kurang yang cacat gitu. Nah, karena itu ditumbal sama orang tuanya. Menurut konon ceritanya seperti itu. Saya belum pernah kenal orang secara langsung, baru ini saya kenal Hana ini. Nah, yang hebatnya adalah Hana seperti diselamatkan oleh sesuatu yang dikenal sebagai imaginary friend, teman imajinernya si Hana. Dan saya juga dulu punya teman imajiner, tapi beda latar belakang. Tidak dengan latar belakang yang memilukan seperti Hana ini. Ya, kalau Hana imaginary friend-nya itu bangkit. Siapa sih sebenarnya teman imajiner itu? Teman imajinernya Hana ini adalah dirinya sendiri yang selama ini melindunginya. Ya kalau boleh saya bilang jati diri, si akunya muncul. Gitu. Dan begitu aku tuh muncul, dia punya akses banyak sekali ke pengetahuan-pengetahuan. Seperti yang Mas Ferry pernah ajarkan ya Mas, tidak ada ruang waktu. Gitu. Untuk Tuhan itu mengakses ilmunya itu tidak ada batas ruang dan waktu. Jadi, Ana punya insight-insight yang seolah-olah ajaib lah gitu ya. Nah, sampai kemudian kehadiran teman imajinernya tidak dibutuhkan lagi. Jadi teman imajinernya pamit. Sebenarnya yang mengizinkan dia pergi ya Hana sendiri. Nah, ini kita
sudah sering ngomong ya Hana ya. Kita sudah sering chattingan. Hana sudah sering ngomong sama saya, tanya, itu siapa sih Mas sebenarnya? Ya Hana sendiri, itu si aku. Nah, jadi ingat nggak kalau saya ngajarin meditasi, ngajarin bagaimana mengasah, melatih awareness kita dengan cara mengamati diri seperti orang lain ya. Nah, Hana punya kelebihan, si aku yang mengamati ini sudah pernah muncul di hidup Hana. Dan ini saya beranggapan Hana beruntung sekali bisa keluar dari kondisi yang itu, diselamatkan. Dan sekarang Hana ngelihat itu sebagai sesuatu yang perjalanan hidup yang mungkin penuh buah ya, penuh hikmah ya Hana ya. Iya. Kalau dulu saya membenci hidup saya, kalau sekarang saya bersyukur. Saya bilang bahwa hidup saya indah. Inilah yang kemudian Hana saya panggil di malam ini untuk mengisi sebagai narasumber saya, sebagai tamu. Inilah dua dunia yang saya bicarakan. Sulit saya menjelaskannya. Dan dua dunia ini baru kita sadari jauh setelah mungkin 10 tahun kemudian baru kita sadari itu. Dan setelah kita sadari, kita akan bersyukur betapa hebatnya hidup kita ini. Apapun kekurangan kita pasti punya kelebihan lain. Dan hidup kita yang dulu memilukan, pasti akan ada sesuatu yang lain yang kita alami juga. Dan itu sesuatu yang lebih bisa kita syukuri akhirnya. Gitu kira-kira. Kalau mau diceritain, udah lagi panjang sekali ceritanya ini. Tapi begini saja saya pikir saya sudah merasa wow dengan cerita Hana. Yang tadinya saya dengar hanya cerita-cerita saja ya. Jadiin tumbal lah, dibuang sama orang tua lah, itu jauh dari saya. Saya hanya mendengar saja. Nah, orangnya hadir di depan saya. Dan ini contoh merengkuh kedua dunia dengan baik sekali. Kemudian sekarang sudah bisa bersyukur, penuh syukur dengan usahanya bersama suaminya. Tidak pernah ada keluhan-keluhan. Semua disyukuri yang kecil-kecil. Saya kalau Hana sharing ke saya, wow sekali gitu. Walaupun ya usianya di bawah saya pasti, tapi sudah bisa menempuh itu dengan lebih awal. Gitu. Iya, usianya Mas Eri sama dengan suami saya. Iya. Terima kasih, salam untuk Mas Christophernya. Iya. Oh ya, ada guru saya di sini nih, selain Mas Eri nih. Ada Mbak Ainomi. Duh, terima kasih sharingnya Tuhan. Ya, salam Hana. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan pada saya melalui chatnya. Kita diskusi bareng. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih, Kakak. Sukses ya, Dek. Terima kasih, sama-sama. Ya, semua di sini kita saling berguru, saling menimba ilmu, saling sharing. Terima kasih Hana sekali lagi, terima kasih Teh Ipai. Saya akan rangkum dan akan buka forum untuk bertanya bagi teman-teman yang lain. Jadi, saya memang sulit ya mengejawantahkan apa yang saya mau dengan dua dunia ini. Nah, dari dua tokoh ini kira-kira mendekati apa yang saya maksud. Perjalanan spiritual intinya kita akan dihadapi oleh dua pandangan yang berbeda. Yang kasat mata dan tidak kasat mata. Harfiah. Kita boleh lanjutin ngobrol-ngobrol. Apa sih yang sudah saya lihat di balik kenyataan ini? Betul-betul harfiah dua dunia. Kita bisa bedah masing-masing. Mungkin kalau ada yang mau sharing silahkan. Oke. Ada yang mau komentar dulu? Atau Mas Ferry? Mas Ferry guru saya mau menambahkan, mau komentar, silakan. Kalau ditambahkan pengalamannya beda-beda Mas Eri. Kalau saya dulu dua dunianya adalah dua dunia antara saya dan jin. Jadi mulai kecil saya mainan sama jin dan lain sebagainya. Tapi saya punya, kalau Mbak Hana tadi punya sosok imajiner, saya juga punya sosok imajiner yang namanya Openg. Jadi dia itu yang bertugas melindungi saya, berantem sama jin lain dan lain sebagainya. Tapi ujung kalau kita udah ketemu spiritual nggak jadi penting semua. Ya, maksudnya nggak jadi penting. Kita
tidak pernah tahu ada berapa lapis alam dalam kehidupan kita. Apakah dulu yang saya lihat itu adalah manifestasi dari pikiran saya, atau apakah dulu saya memang benar-benar masuk ke alam jin, main ke sana, ikut bermain, ikut terbang dan lain sebagainya. Apakah itu hanya sekedar, sampai detik ini saya nggak seberapa paham, karena kalau dibilang klinik ya tidak klinik, karena ini benar-benar kalau istilah secara fisika kuantumnya ada proses anihilasi. Jadi saya pindah tempat ke sini itu mudah sekali. Dulu zaman dulu masih luar biasa mengasah indera ke berapa nggak tahu. Tapi balik lagi, sebenarnya realita kehidupan kita ya sekarang. Realita kehidupan kita ya selalu berlangsung setiap saat. Jadi basic utamanya adalah semuanya bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini dengan sukacita. Itu sih kalau saya sih ujungnya sekarang, Mas Eri. Jadi maupun sekarang ketemu Openg lagi, kita mau ngobrol, mau ngapain, saya nggak akan ngajak dia untuk ayo kita pergi ke Amerika, ke Italia. Nggak relevan buat saya. Yang lebih relevan adalah, kamu udah gembira nggak? Udah sukacita nggak? Udah bahagia nggak? Itu aja. Karena ujungnya balik lagi, kalau kata Mas Eri, kita ini semua di dalam Tuhan. Jadi ya terserah Tuhan mau memperjalankan kita kemana gitu loh. Itu sih kalau saya, Mas Eri. Jadi apapun ilmu yang kita pelajarin, mau kita hidup di dua dunia, menurut versi masing-masing, dan versi saya adalah versi dalam tanda kutip, karena dulu saya terlalu banyak dogma tentang agama, tentang jin dan lain sebagainya. Saya menganggap itu adalah alam saya dulu gitu. Tapi di kondisi saya sekarang, saya bisa menerima semuanya, tidak menyalahkan, tetapi menikmati aja. Oh, itu fase saya dulu gitu. Fase nyantet, fase disantet dan lain sebagainya lah gitu. Itu Mas Eri. I'm sorry. Terima kasih Mas guruku, Mas Ferry. Terima kasih banyak. Oke. Saya ambil kesimpulannya memang kita dalam menempuh perjalanan hidup dan perjalanan spiritual punya pengalaman sendiri-sendiri. Dan itu dibentuk dari karakter masing-masing. Oke. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kita buka nih. Komentar juga boleh. Ayo Mbak Linda, silahkan. Wah, seru nih kalau Mbak Linda nanya nih. Ayo, buka mic-nya. Unmute. Oh iya, lupa. Habis nggak ada yang nanya sih Mas Eri. Mas Eri mau nanya nih sama Mas Ferry juga, sama Mas yang udah punya pengalaman. Apakah si aku itu selalu muncul dalam kondisi depres sedemikian rupa sehingga egonya tuh di bawah gitu atau gimana Mas Ferry? Ya, seperti Mas Ferry bilang ya, kita masing-masing bisa menjawab sesuai pengalaman masing-masing. Dan ini memang unik ya. Kenapa saya tidak mengalami apa yang Hana alami? Dan seperti Teh Ipai tadi juga tidak ada yang hadir gitu. Sebenarnya ada. Kalau saya yakin ada. Saat kepepet gitu, ada sesuatu yang hadir. Kalau dalam kasusnya Teh Ipai itu adalah nuraninya hadir. Nah itulah si aku. Kalau dalam kasusnya Hana, dia bentuknya mewujud sebagai teman.
bisa diajak ngobrol, bisa ini. Saya juga pernah begitu. Dan saya juga pernah nurani juga muncul saat taubah itu ya. Nah seperti itu. Jadi sangat sulit dijawab secara general, wujudnya seperti apa misalnya, kemudian bentuknya gimana, apakah dia pakai baju bagaimana, itu sulit dijawab Mbak Linda. Tapi ciri-cirinya seperti itu, pasti dia hadir. Kapan hadirnya? Kalau kepepet biasanya. Nah, itu tuh kan ada juga yang nulis apa The Power of Kepepet itu. Cuman gini Mas Heri, ada juga yang sakit ya. Sakitnya tuh artinya karena saking kuatnya ya, kalau saya ngomongnya pakai apa namanya conscious subconsciousness gitu. Misalnya dia lagi kuat otak apa kesadarannya lagi kuat banget, terus akhirnya ada masalah terus dia sakit, baru muncul tuh si akunya. Sembuhnya juga nggak ke dokter, nggak ke dukun, nggak ke apa. Dia minum air segalon sembuh gitu. Saya ngalamin, maksudnya ngalamin tuh ngelihat sendiri dan pernah juga begitu ya. Cuman terus begitu kehidupan berlanjut, saya jadi mikir rasa yang dulu saya rasain itu saya mau munculkan kembali gimana caranya. Kalau mau cerita orang-orang kan pasti masalah ya, sakit lah, apa kayak apa menderita gitu. Kalau saya mikirnya yang senang-senang, maksudnya senang-senang misalnya kayak gini. Udah enak banget nih ya kalau nonton konser Bon Jovi di luar negeri, nggak di Jakarta gitu. Itu 20 tahun saya hitungin baru kesampaian. Gratis ya, maksudnya bukan pakai uang sendiri ngumpulin gitu setiap hari nabung. Tapi itu rasa itu saya tahu tuh, cuman dulu begitu sekarang mau saya munculin lagi nggak bisa. Tapi jatuhnya sakit, begitu sakit sembuh baru sadar lagi atau gimana gitu. Nah yang mau saya ini kan apa ada metode meditasi atau ngobrol dengan diri sendiri gitu untuk memunculkan si aku ini lagi, gimana tuh Mas Heri? Ada caranya. Jadi sebenarnya kalau yang saya selalu sharing ke teman-teman adalah setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang baik, tapi peristiwa yang luar biasa gitu ya, ya direkam di ingatan kita, di memori kita. Suatu saat kita bisa mengingatnya kembali, sebenarnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada satu peristiwa yang kita lewati begitu saja. Seperti autopilot gitu, kita jalan autopilot aja gitu, nggak menikmati kanan kiri, aduh jangan sekali. Kita sebaiknya setiap yang kita alami, walaupun kita sehari-hari bekerja ke kantor, naik kendaraan umum, naik MRT, naik apa-apa, kita upayakan bisa menikmati sekeliling kita dengan baik gitu. Betul-betul berada di sini saat ini, gitu. Sadar di sini saat ini gitu. Saya bisa ingat itu. Orang yang tadi duduk dekat saya itu bajunya apa gitu. Minimal itu ya. Karena saya merengkuh kejadian di sekeliling saya. Dan dengan latihan seperti itu kita menjadi mudah untuk mengingat suatu, apalagi yang gitu aja kita ingat, apalagi yang luar biasa gitu. Itu sih. Dan itu dilatih setiap pagi, disyukuri apa yang kemarin kejadian. Ketika ditanyakan gimana caranya, ya setiap pagi bangun tidur, saya selalu mengingat kejadian kemarin, ya kan. Kemarin ada kejadian asik ya. Oh iya sih ini, diingat lagi. Besok gitu lagi, diingat lagi. Disyukuri, setelah diingat disyukuri gitu. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah kemarin ketemu si ini. Kemarin kerjaanku lancar sesuai, sebelum pas jam 5 aku udah bisa pulang. Misalnya itu udah. Walaupun sepele begitu, kalau orang lain mungkin dengernya, ya biasa aja sih, jam 5 ya pulang. Selesai nggak selesai, asal pulang. Tapi kan dengan selesai pulang ke kantor dengan pekerjaan yang sudah selesai di waktunya kan, itu kepuasan sendiri, itu prestasi menurut saya yang patut disyukuri walaupun cuma segitu. Bisa kok dengan seperti itu. Jadi hidup itu jangan autopilot ya, teman-teman semua. Jangan rutinitas kayak robot gitu. Saya pikir gitu sih Mbak Linda. Salah satu kiatnya ya. Meditasi juga melatih untuk awareness itu. Kalau kita meditasi diam, gini, meditasi itu kan membuat pikiran kita diam ya, hening. Kalau bisa menertibkan itu, wah sangat mudah kok kita aware yang kecil itu, sangat mudah.
Bukan berarti kalau kita meditasi maka kita nggak aware sama kebalik justru. Semakin kita meditasi, semakin kita hening, semakin kita sensitif terhadap dua dunia itu. Nggak cuma yang terlihat, tapi yang tak terlihat. Kita bisa ngerasain orang ini lagi, emosinya lagi apa. Kita bisa merasakan bahwa saya harus jalan ke sini ketimbang ke sana. Feeling itu akan main gitu. Nah itulah dunia lain yang selama ini mungkin kita nggak pernah tahu. Kita hanya tahu kalau di jalan itu ya ngikutin pet jalan aja. Ini trotoarnya di sini, kita ke sana. Tapi kita nggak pernah punya kepikiran kalau misalnya aku pengen lewat sebelah sana. Kenapa? Karena feeling saya merasakan itu. Nah itu dunia lain. Gitu. Itu dunia lain. Inilah yang saya maksud dua dunia tadi. Gitu. Iya, Mas Ari, thank you. Oke. Mas Dodi, saya jawab dulu ya. Menerima segala kehendak Tuhan, karena Tuhan akan memberikan sesuatu untuk kita, yang sesuai untuk kita, apakah itu disebut dengan konsensus dengan Tuhan, Mas? Menerima segala kehendak Tuhan, ya, itu konsensus dengan Tuhan. Berarti apapun yang diberikan adalah sesuai buat kita, kita terima. Itu konsensus dengan Tuhan. Betul. Ya. Oke, ada yang angkat tangan tadi, siapa ya? Silakan. Alverus. Halo Mas. Oh, di jalan Mas. Iya. Oke. Malam Mas Heri, Mas Ferry, ada Mbak Hana, TIP, ada siapa lagi? Mbak Naomi. Mas, ini saya mau tanya nih. Ya. Jadi kan temanya dua dunia. Jadi saya pernah baca-baca tulisannya Mas Heri itu. Dalam perjalanan spiritual itu pertama kita kan mengenal alam dulu. Habis mengenal alam itu mengenal ciptaannya, mengenal diri, baru mengenal Tuhan. Nah dalam mengenal ciptaannya itu Mas, apakah selalu perjalanan kita itu dipertemukan dengan alam lain itu Mas? Maksudnya bisa ketemu makhluk-makhluk yang tak kasat mata atau gimana gitu. Apakah si aku itu sendiri yang menjelma seperti apa, ciri-cirinya bagaimana gitu loh. Kadang saya masih agak bingung juga sih di situ. Ya. Bisa dikasih pencerahan deh. Boleh. Itu aja dulu Mas. Oke. Nanti teman-teman yang lain boleh nih nimpalin ya. Pertanyaannya, apakah dalam menempuh perjalanan spiritual akan diperlihatkan, dipertemukan dengan alam lain yang kita kenal seperti alam gaib itu ya? Jawabannya ya dan tidak ya, tergantung masing-masing. Tuhan itu maha adil kok, maha pengasih, penyayang, pemurah. Dia tahu apa yang sesuai untuk kita. Jika sesuai ya akan diperlihatkan, tidak sesuai tidak akan diperlihatkan. Tapi tidak mengganggu, mempengaruhi kualitas spiritualitas kita masing-masing. Karena inti dari spiritualitas adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Memahami Tuhan. Tuh. Bukan terjebak hanya di ciptaannya saja. Nah kemudian kalau ditanya beberapa pengalaman teman-teman termasuk saya, ya saya diperkenalkan dengan dunia lain tersebut. Dan jangan khawatir, kita nggak akan ketakutan kok. Dan ternyata dunia lain juga begitu. Gitu. Macam-macam juga pengalamannya. Nah, tapi saya sebagai orang yang kritis menghimbau tidak perlu terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa itu adalah dunia gaib yang kita kenal mungkin dunia jin. Nggak. Jangan buru-buru ke situ. Karena dari pengalaman saya, kebanyakan kalau kita sudah mengasah indera-indera kita dari meditasi, ya, kita punya 360 cakra di tubuh kita. Tidak hanya yang 7, tapi ada 360. Hampir di setiap titik di tubuh kita ini adalah cakra. Kalau di Reiki kan dikenal di telapak tangan yang paling sering digunakan. Nah, bayangkan kalau itu terasah semua, sensitif semua, terbuka semuanya, kita akan sensitif terhadap semua gerak-gerik alam ini yang tak kasat mata,
yaitu energi di alam. Jangan dulu kita ke jin deh, kita coba dulu ke energi, karena semuanya energi. Bahkan saya berani mengatakan kita akan sangat sulit ketemu jin. Yang kita jumpai itu energi semua, 99% itu energi semua. Saya bilang bukan sangat sulit, Mas, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, lebih cas. Nggak ada orang yang bisa lihat jin, nggak ada. Oke, berarti sepakat. Yang kita lihat sehari-hari ya energi saja gitu. Dan dari guru saya, tante saya sendiri, energi ini hidup. Dan dari adik saya juga, guru saya juga, energi itu hidup, Mas. Hidup. Saya pikir hidupnya ya hidup. Enggak, hidup bener, Mas. Harfiah hidup. Wujudnya seperti kita, bisa seperti kita, bisa bercakap-cakap, bisa berkehendak, bisa lari sana lari sini. Bisa kita ajak ngomong. Oh gitu, iya. Dan ya saya ternyata itu yang saya temukan gitu. Semua itu energi, dan energi itu bisa bertindak apa aja. Bisa berwujud apapun. Berwujud yang katanya genderuwo, berwujud yang katanya kuntilanak, berwujud yang katanya macam-macam. Dan ciri-cirinya wujud-wujud itu selalu punya referensi memori ya di setiap manusia. Jarang yang kita temukan, yang diberitakan, dilihat itu sesuatu yang belum pernah ada di memori manusia. Belum pernah. Itu juga yang menyebabkan kenapa penampakan di sini berbeda dengan penampakan di Amerika misalnya. Di Amerika adanya yang begitu, di sini adanya yang begini. Pocong cuma ada di sini itu pocong. Di sana hantunya pakai jas. Jadi semua itu... Mas, maaf, saya potong. Ya. Jadi misalnya gini, Mas. Ini sebelum dan sesudah pernah meditasi ya, Mas. Kalau sebelum meditasi ya biasa aja, hidup ngalir gitu aja. Nah, setelah pernah belajar nih, para guru di sini ya, seakan-akan tuh kayak gini, Mas. Jadi kita hidup biasa gitu ya. Tapi sometimes tuh kayak merasakan saya tuh adalah sebuah karakter di sebuah game. Dan saya sadar saya ada di dalam game tersebut. Jadi melihat alam ini sudah beda, Mas. Sudah nggak kayak dulu lagi gitu. Apakah itu juga salah satu dua dunia itu, Mas, ya? Rasanya gitu loh, Mas. Jadi beda banget. Kayak pohon itu kayak bisa bicara, batu tuh bisa menyapa, matahari, bulan, semua itu kayak punya nyawa semua lah, Mas, gitu. Kalau kayak gitu gimana, Mas? Ya, itulah yang disebut dengan dua dunia, Mas Adit. Dan itu pengalaman yang nyata. Saya pun mengalami itu juga. Jadi setelah kita berpengalaman melihat energi tersebut, nah, kita diajarkan untuk memurnikan kan. Jadi bedanya energi dengan makhluk hidup, energi itu kalau kita perintahkan untuk lerai, energinya akan lerai. Oke? Kalau kita berada di suatu lingkungan yang hiruk pikuk penuh emosi, kita bisa netralkan itu. Yang kita bisa keluar, netralkan. Gitu. Udah. Di sana aja energinya, nggak akan ikut saya, gitu ya. Energi juga sifatnya ikut orang, gitu ya, nempel ke makhluk-makhluk, gitu ya. Itu energi loh ya. Oke, jadi bisa dilerai. Nah, kemudian kalau kita belajar terus setelah kita melatih, memurnikan, pelan-pelan kita akan jarang melihat yang kelebat-kelebat lagi saat meditasi atau di saat kasat mata ini kita jarang karena kita berlatih dalam kondisi murni. Nah, kemudian, nah ini Mas Adit. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Adit. Kita seperti mengamati diri sendiri seperti orang lain, itu pertama. Kemudian kita bangun tidur pagi-pagi, keluar pintu, seperti ada yang menyapa. Ternyata yang menyapa kita rumput. Ternyata daun. Awalnya saya pikir saya ini halusinasi kali ya. Dan saya berani jawab tidak. Ternyata makhluk itu tidak hanya energi, tapi ya energi ini semua makhluk, dan energi itu tersimpan di semua. Ada di tanaman, ada di batu, ada di angin, ada di hewan, semuanya. Gitu. Dan ingat waktu bedah buku saya, setiap level makhluk ya ada kesadarannya. Setiap level eksistensi ada kesadarannya. Dari mulai level paling kecil yaitu elektron, sampai alam semesta punya kesadaran.
Di setiap benda ada kesadaran. Jadi tidak ada yang namanya benda mati sebenarnya. Semuanya adalah makhluk. Makanya kan disebut ciptaan Tuhan adalah makhluk. Dan semua punya energi hidup, energi yang hidup. Jadi wajar kalau seorang pejalan spiritual akan merasa tercolek hanya karena ada tanaman di sebelahnya. Merasa tersapa hanya karena ada tiupan angin. Merasa seperti itu. Dan itulah dua dunia yang saya maksud. Begitu Mas Adit. Jadi selamat ya. Oke, makasih Mas Heri. Dinikmati aja itu luar biasa yang lain. Iya. Bahkan kayak hewan gitu, Mas. Dulu misalnya saya sama kucing tuh, aduh, kayak agak gimana gitu loh. Tapi sekarang kucingnya datang sendiri dan saya nggak merasa takut atau jijik atau gimana, malah suka gitu. Sekarang beda. Nah, itu dia. Iya. Jadi paham ya yang maksudnya dua dunia ini paham makasih ya, Mas, sekarang ya. Ya Mas Adit. Jika mengalami perasaan pergantian kehidupan seperti melihat movie, apakah itu seperti dua dunia? Nah, ini dia pertanyaannya Mbak Isme. It's me, Mbak Reni. Itulah gunanya kita berlatih meditasi, adalah untuk bisa mengetahui, membedakan dengan jelas mana yang ego, mana yang nyata. Walaupun nyatanya maksudnya adalah di sisi lain dari kenyataan kita. Ya, pesan di mimpi, ada yang datangnya dari ego, ada yang karena kita capek, ada yang datangnya dari tubuh, tapi ada juga yang berupa pesan, betul-betul pesan, datangnya dari semesta, ada. Gitu ya. Dan nanti harus dilatih terus. Mimpinya dicatat. Nanti kelihatan polanya kok. Kebanyakan sih mimpi itu karena badan ya, karena memori. Tapi ada juga yang pesan. Spiritual bukan untuk mendikte Tuhan. Betul. Biasanya pola ke arah apa, Mas? Maksudnya apa nih? Oh, mimpi tadi maksudnya. Iya, dicatat. Ya, biasanya gini, polanya gini. Kalau kita setelah kerja berat, mimpinya begini. Kalau habis mikir ini, nanti mimpinya begini. Itu ada polanya. Itu berarti pola badan kita. Ya. Dan biasanya mimpi itu datang sesuai bahasa yang kita pahami. Dan itu biasanya bahasa simbol-simbol. Contoh gini, beberapa mimpi yang saya alami, yang berupa pesan, itu contohnya saya mimpi beli rumah tua. Mimpinya jelas sekali. Nah, biasanya ciri-ciri pesan dari dunia lain tadi ya, dua dunia kita, dari sang akunya itu ya, itu biasanya jelas sekali mimpinya, jelas sekali, sampai detailnya, sampai baunya, sampai silau-silaunya kita ingat, seperti bangun kita ya. Yang pernah saya alami itu misalnya beli rumah tua, kemudian rumah tua itu saya renovasi, saya tinggal di situ. Mimpinya lama sekali, tapi nggak selama itu gitu, tapi kok jelas sekali gitu. Nah, itu biasanya pesan. Tapi kalau mimpi misalnya kita mimpi didatengin sama arwah, itu bukan pesan itu. Itu kita yang kangen. Mas Heri, kayak saya mimpi giginya patah. Kemarin masih lanjut tuh ternyata Mas Heri. Maksudnya? Kan ternyata tetangga saya tuh. Gak berapa lama, kakak saya punya mertua, ibunya meninggal. Nah itu ternyata dari keluarga ada juga. Waduh, makanya saya nggak ini. Patahnya itu berasa banget, kayak beneran. Itu gimana tuh Mas Heri? Karena kan karena saya itu ya mitosnya udah ketanam ya. Kalau ya itu harus patah. Iya, harus dibedain. Kalau saya murnikan Mbak Linda, caranya murnikan, murnikan. Mau itu yang terjadi terserah. Jadi kalau kata adik saya, jangan pernah berpersepsi. Persepsi itu harus dihindari. Oh, saya mimpi ini, maka saya besok bakal begini. Nah, itu udah persepsi. Nanti jadi beneran. Murnikan dulu. Apapun mimpinya, catat boleh, habis itu udah. Dan nggak usah ditunggu-tunggu. Gitu. Nah, ini yang di chat ini, Hana tadi berkomentar, saya menemukan Tuhan dalam setiap makhluk ciptaannya. Nah, inilah dua dunia ya.
Saya menikmati kasih Tuhan yang luar biasa dan membagikan kepada semuanya. Gitulah. Jadi kalau seorang pejalan spiritualis yang sudah menikmati dua dunia tadi, yang sudah menikmati bisa merasakan sapaan, bisa mendengar sapaan pohon, sapaan angin, cahaya matahari pagi, itu dunia ini cerewet sekali gitu. Alam ini, ya Tuhan itu maha cerewet sebenarnya. Semua pada ngomong seperti itu, dan kita akan ketawa-ketawa sendiri. Dunia itu seperti itu. Dan itu pengaruhnya kepada kita gimana? Kayak pekerjaan sehari-hari misalnya. Sekarang bayangkan kita pergi ke kantor. Kemudian kita melihat satu isi kantor itu perwakilan Tuhan semua. Ya, karena kita hidup dalam Tuhan kan. Jadi semuanya adalah zat Tuhan. Bahkan dinding, lantai, semuanya adalah zat Tuhan. Apa yang terjadi? Itu ruangan kantor kita akan bercahaya, penuh dengan cahaya. Dan semua orang akan tersenyum. Karena kita tersenyum pada mereka juga. Semuanya baik-baik saja. Coba aja dipraktekin. Jadi balik ke pertanyaan awal tadi. Perjalanan spiritual untuk apa kalau nggak memperbaiki hidup? Nanti rasakan sendiri manfaatnya ya. Tidak perlu ditunggu-tunggu. Begitu sudah mengenali itu, sudah melihat bahwa semua sisi yang fisik, ada non-fisiknya, dan semua yang non-fisik itu ternyata zat Tuhan, dan tersenyum sama kita. Indah sekali hidup ini. Sangat-sangat indah. Penuh warna, penuh cahaya. Gitu. Ada yang mau di... Life is beautiful, betul sekali. Ya, indah setiap saat, betul. Sebenarnya sulit ya saya membagi cerita ini karena saya nggak ingin semuanya dibuka supaya teman-teman juga punya pengalaman, tidak menjadi patokan gitu. Oh harus seperti katanya Mas Eri nih pengalamannya. Oh enggak, beda-beda. Seperti halnya Mas Ferry tadi punya pengalaman masing-masing. Gitu. Jadi jangan berpatokan bahwa harus seperti ini, harus seperti dia, harus seperti Teh Ipai, harus seperti Mbak Hana, dan yang lain-lain gitu. Harus seperti Mas Adit, enggak juga. Tapi dua dunia ini dialami pengalamannya oleh semua. Bentuknya seperti itu. Jadi jangan heran seperti Mas Adit yang tiba-tiba ada hewan yang mendekat, yang tadinya menjauh. Serem ngelihat kita. Murni kan seperti melepas. Iya, murninya itu salah satunya adalah let go, melepas hasilnya. Tapi inti dari memurnikan adalah melerai. Ya boleh ya, melerai, melepas itu melerai. Sesuatu yang berbentuk tidak bentukkan, dikembalikan ke bentuk aslinya yaitu energi murni. Dimurnikan. Tidak berpersepsi terhadap itu. Itu artinya memurnikan. Biarkan dia tetap menjadi peluang. Jangan jadikan kita penyebab untuk mewujudnya itu. Karena persepsi kita cenderung persepsi ego. Cenderung. Biarkan dia tetap menjadi peluang. Explore the science. Yaitu saintifik sekali. Mengenai semua yang hidup itu sudah pernah saya jelaskan di buku saya dan di bedah buku. Setiap tingkat eksistensi yang ada di alam ini mempunyai kesadaran. Jadi kesadaran itu bertingkat-tingkat. Nah, inilah sains ya. Dari mulai kesadaran di level kuantum sampai kesadaran di level semesta. Kesadaran di level kuantum, di level fisik, di level biologis, di level biologis dibagi 3, low consciousness, medium consciousness, higher consciousness, sampai cosmic consciousness. Jadi begitu. Dan itu ada skalanya. Oke, bagi yang agnostik ini kan dia nggak percaya yang gitu-gitu ya. Ini one step back kalau menurut saya, pendapat saya pribadi. Dia selangkah lebih di belakang daripada orang yang
lebih dulu percaya sama Tuhan. Karena memang spiritualitas ini ujung-ujungnya Tuhan. Sulit orang berspiritualitas jika tidak bermuara berujung pada Tuhan. Nggak ada yang berspiritualitas tanpa Tuhan gitu, nggak mungkin. Melerai itu seperti mengembalikan ke wujud balik ke zona betul. Mas Aditya betul. God is intelligence, God is logic. Tuhan itu intelligence, Tuhan itu logis, ya. Tuhan itu sangat logis, Tuhan itu sangat arif, sehingga di dua dunia yang kita alami tadi, semua itu punya maksud. Semua itu ada why-nya dan ada how-nya. God is love, betul juga. Ini kapan-kapan Mas Adit harus cerita banyak ini, karena Mas Adit ini perkembangannya luar biasa pesat ini. Mas Aditya nih dengan nama Alverus di sini, dia adalah yang ikut seminar saya dan ikut kelas healing saya angkatan pertama, yang sudah menjadi seorang healer juga, sudah bisa menyembuhkan yang lain, sudah paham sekali dengan apa yang dialaminya selama ini. Beda loh Mas, mungkin bisa sharing sedikit, kita buka angkat mic saya pengen angkat satu tokoh ini. Ini saya akui beda sekali energinya dari dulu dan sekarang, jauh beda. Saya ngerasain banget. Mana beliau ini? Jangan-jangan masih tugas ya? Halo Mas, masih di jalan. Oh, masih di jalan. Iya, menuju tempat kerja. Oh iya. Ya, ini saya tadi bilang Mas Aditya ini pesat sekali perkembangan, jauh bedanya dari yang pertama kali kita kenal. Sekarang lebih mantep energi. Bisa aja Mas. Iya, luar biasa. Masih belajar banyak Mas, belum apa-apa. Loh, saya juga masih belajar, nggak ada di sini yang nggak masih belajar. Tapi perkembangannya jauh sekali. Iya, nah ini Mas Ferry, ini ada yang menarik nih. Tadi siang dengerin khotbah Jumat, khotib bilang agama nggak bisa dijangkau logika. Nah, macam mana ini Bang? Iya, kalau agama nggak bisa dijangkau dengan logika, ya agama itu berarti dongeng. Ya, semua agama selalu mengajarkan logika. Anda beragama itu syaratnya akil dan balik, berarti berakal dan dewasa. Nah, kalau Anda nggak berakal, nggak bisa beragama, gitu loh. Agama itu syaratnya orang yang cerdas, orang yang berlogika. Jadi segala sesuatu itu harus bisa dijelaskan dengan logika. Kalau logikanya nggak sampai, ya berarti kita cuma butuh belajar. Itu sebab agama itu bukan fikih. Ingat ya, agama itu bukan fikih. Agama yang ada sekarang ini kebanyakan muaranya fikih, tata cara. Nah, sedangkan fikih, al-fikhu dununun. Fikih itu adalah prasangka. Fikih itu adalah dugaan. Nah, agama adalah esensi. Esensi agama itu adalah, kalau saya bilang agama itu adalah rakit untuk kita mengenal dan menyadari Tuhan. Setelah kita memakai rakit, diberi rakit oleh orang tua kita modifikasi rakitnya. Kita kasih wifi, kita kasih mesin jet, kita kasih AC, kita kasih sesuatu yang nyaman-nyaman. Agar kita gampang banget nyampe ke Tuhan, gitu. Tapi kalau kita nggak mau modifikasi itu rakitnya, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing. Gitu, ya. Biasanya banyak orang terjebak pada sami'na wa ata'na. Coba ditelusuri di dalam Al-Quran, ada berapa ayat sami'na wa ata'na itu? Rasanya kok nggak lebih dari 3. Manut, cuman nurut sama guru, sama sami'na wa ata'na, ati'ullah wa ati'ur rasulullah ulil amri minkum. Cuman itu aja kok. Dan redaksi yang sami'na wa ata'na itu bukan untuk pada gurumu, bukan untuk pada fikihmu, bukan. Gitu. Nah, tetapi saat Anda belajar agama Islam secara utuh, maka
ayat tentang afala tafakkarun, afala takilun, afala tadabbarun itu ada 130-an ayat lebih. Nah itu kan pakai otak lo bos gitu. Kalau nggak pakai otak lo, ya lo berarti belum beragama itu. Jadi kalau ada yang bilang begitu ya nggak apa-apa, memang kesadarannya masih di sana, Anda maklumin aja, gitu aja. Itu Mas Heri. Maaf. Mantap. Terima kasih Mas Heri. Ya, saya yakin sih bahwa memang kita dibekali otak ya untuk berpikir. Tuhan itu harus dipikir, bukan cuma dipatuhin aja. Ya, banyak yang terjebak dogma sih Mas Heri. Saya bilang, saya dulu waktu zaman di pesantren dulu juga terjebak dogma sekali. Bahwa jangan berpikir Tuhan. Karena untuk melestarikan ketakutan gitu. Yeah. Makanya agama ini sekarang banyak dibuat komoditi lah. Gitu. Buat nakut-nakutin. Akhirnya terlalu banyak orang yang tidak berakal dalam beragama. Padahal kalau kita beragama, sesungguhnya kita beragama, maka cinta kita semakin lebar, semakin besar. Kebijaksanaan kita semakin lebar, semakin besar. Karena kan panutan kita manusia suci, gitu kan? Mana mungkin manusia suci mengajarkanmu membenci, mendengki, lalu memerangi orang yang berbeda denganmu, nggak masuk akal, gitu loh. Nah, siapa yang salah? Bukan manusia sucinya yang salah. Tapi apa? Ngajar. Yang ngajarin Anda yang salah. Berarti makanya hashtagnya ganti guru, guys. Gitu kan gampang toh. Tuhan itu di sini saat ini kini wallahu ala kulli syai'in muhita wallahu bahkan wallahu muhitun bil kafirin. Allah meliputi segala sesuatu, bahkan Allah meliputi orang yang menyangkal dia. Jadi segala sesuatu nggak ada yang nggak diliputi Tuhan. Jadi kalau kita bicara tunjuk Tuhan, fa'ina matuwalu fasama wajhullah. Anda nunjuk kemanapun dia Tuhan. Gitu loh. Tunjuk kemana aja, ya itu Tuhan gitu loh. Tapi hanya orang-orang yang berpikir yang berani begini. Kalau orang nggak berpikir ya nggak berani. Makanya ya nggak apa-apa gitu. Kan nggak apa-apa gitu aja. Oke, sorry. Nggak apa-apa Mas, bagus. Terima kasih. Hanya mereka yang berpikir yang paham Tuhan. Ya. Jadi quote dari saya, janganlah mati dalam kondisi patuh. Matilah dalam kondisi paham. Kalau kita hidup dunia mati patuh aja sampai mati, rugi kita. Kita nggak hidup gitu. Kita zombie, bagaikan zombie, mayat hidup. Jadi jalannya ke sana gitu, nyari mangsa aja udah gitu. Serem. Makanya saya pernah ngisi, ada cerita lucu sih sebenarnya Mas Heri. Saya pernah ngisi di salah satu sekolah Islam gitu ya. Lalu saya bilang, apa syarat masuk surga menurut kitab sucimu? Wah bingung semuanya, bingung saya bilang. Ya ayo kita jadi makhluk surga. Gimana caranya Anda jadi makhluk surga? Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penduduk surga, gitu kan? Calon penduduk surga, ayo kita tersenyum, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, gitu. Yang jawab dikit banget. Lalu seketika saya ubah salamnya, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penduduk neraka atau calon penghuni neraka. Waduh, langsung matanya merah, gitu. Baru saya jelaskan. Anda nggak akan bisa masuk surga dengan ritualmu, saya bilang gitu kan. Anda hanya bisa masuk surga dengan kondisi jiwamu yang penuh keberserahan, penuh penerimaan, penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh senyuman, penuh kebahagiaan. Karena ayatnya jelas, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang nggak tenang nggak dipanggil. Jadi jangan harap Anda masuk surga kalau Anda tidak terbiasa hidup di surga. Nah gitu. Jadi bahkan di guru-guru dalam tanda kutip ustadz ya, itu saya berani loh bicara gitu. Dan akhirnya mereka dengan terpaksa senyum. terpaksa. Daripada dikatain
daripada dikatain penduduk neraka kan. Makanya lucunya kita ini, saya bilang, kenapa sih kok dikotak-kotakin kamu mau masuk neraka, mau masuk surga? Toh neraka ada di mana? Di dalam Tuhan. Surga ada di mana? Di dalam Tuhan. Ya udah, terserah Tuhan lah mau ngekosin kita kemana, kok repot banget sih. Yang penting hidup lo udah bermanfaat belum? Kan gitu kan. Kalau hidupnya cuma isinya ketakutan, kecemasan, dogma, lalu penghakiman, ya Anda udah hidup di neraka. Maka kemarin ada yang share seorang sufi saat ditanya oleh seorang pengembara, seorang sufi, dia tersesat, lalu dia ingin sekali menghidupkan api. Share di mana ya? Itu di grup HE kalau nggak salah ya. Pernah itu kan. Dia bertanya pada penjaga neraka, wahai penjaga neraka, aku minta api untuk menghangatkan tubuh kami. Penjaga neraka bicara, kita nggak punya api. Loh, kamu kan pusat dari segala api. Oh tidak, justru manusialah yang kesini membawa apinya masing-masing. Itu menarik. Jadi perenungannya dalam banget. Ternyata memang manusia ini sibuk bawa api ke neraka gitu loh. Jadi nerakanya panas banget. Nah, maka kalau hidup kita penuh kepanasan, ya sejatinya kita hidup di neraka. Ya. Wah, menarik pembahasannya. Oke, jadi ini juga yang kalau kita kembalikan ke dua tamu kita tadi, mereka sudah merasakan surga saat ini. Surga itu nggak perlu tunggu-tunggu gitu. Saat mereka menerima segala apa adanya, itulah surga. Saat menerima apapun yang terjadi di masa lalu kita sebagai bagian dari hidup, merilisnya, menerima dengan ikhlas, nah itu sudah perasaan memiliki hati yang damai. Itulah surga, hati yang tenang. Mas Heri, saya pamit ya, mohon maaf ya. Oke. Itu juga udah mau waktunya ini Mas Heri. Kalian ketutup aja Mas Heri ini, udah jam 9:30. Oke teman-teman, sudah lewat dari jam 9:30 sesuai waktu acara kita. Saya ketawa ngakak barusan dengar itu ucapan Mas Ferry. Berarti dulu saya masih tinggal di neraka. Tersindir nih. Lo bener. Senggol bacok. Dulu saya senggol bacok. Sering kegerahan. Sekarang nyantai. Aduh, terima kasih Kang Heri, Mas Ferry. Terima kasih untuk tamu-tamu saya, Teh Ipai, Mbak Hana, Mas Ferry, dan semua teman-teman. Kapan-kapan Mas Aditya nih saya jadiin tamu. Dan yang lain-lain saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup secara resmi acaranya, tapi nanti saya akan luangkan waktu 15 menit lagi tambahan untuk sisa-sisa ini masih bertanya ya. Tapi secara resmi saya tutup sampai di sini. Kita akan hadir lagi acara yang sama bulan depan, hari Jumat di awal bulan. Kemudian jangan lupa ada Teh Ipai di sini yang ingin mendaftar untuk ikut seminar Finding God di bulan ini tanggal 19-20 Februari. Silahkan langsung di japri aja. Teh Ipai boleh share nomor teleponnya mungkin di kolom chat biar yang lain tahu. Oke, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shanti, Shanti. Waalaikumsalam.